ASN berikutnya ini bentuknya apa? Karena kan honorer tidak boleh. Padahal kita tahu yang namanya di sekolah-sekolah itu justru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan admin. Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Anggota Komisi 2 DPR RI Guspardi Gaus menyampaikan bocoran soal sikap tegas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer. Diketahui rencana penghapusan honorer mengacu pada Surat Edaran Menpan RB tahun 2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SE tertanggal 31 Mei tahun 2022 tersebut menjelaskan bahwa ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan ASN terdiri dari dua jenis, yakni PNS dan PPPK. Salah satu poin di SE tersebut juga menjelaskan mengenai ketentuan peraturan pemerintah, PP, Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK, yang menjadi rujukan bahwa mulai tanggal 28 November tahun 2023 hanya ada dua jenis kepegawaian, yakni PNS dan PPPK. Sebelumnya, Menpan RB Azwar Anas sudah menjelaskan mengenai kebijakan penghapusan tenaga honorer. Azwar lantas menjelaskan mengenai solusi jalan tengah. Pemerintah lanjutnya berusaha agar tidak ada penghapusan atau pemberhentian honorer. Pemerintah sedang menyiapkan solusi jalan tengah penghapusan non-ASN. Namun, jangan sampai solusi yang diambil menambah beban keuangan negara secara signifikan. Kabar terbaru tidak ada PHK terhadap honorer anggota Komisi 2 DPR RI Guspardi Gaus meminta Kemenpan RB berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian terkait lainnya untuk melakukan finalisasi opsi penyelesaian tenaga honorer. Diharapkan kepada Kemenpan RB melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait memfinalisasi opsi yang akan diambil pemerintah menangani tenaga honorer yang jumlahnya tidak sedikit di seluruh Indonesia, kata Guspardi dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Selasa tanggal 7 Maret. Pria kelahiran tanggal 8 Juni tahun 1956 itu mengatakan, hal yang perlu dibahas terutama soal penggajian karena menyangkut anggaran. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan harus dilakukan agar kebijakan Menpan RB tidak ditolak karena alasan anggaran. Saat dikoordinasikan kepada Menteri Keuangan ditolak dengan alasan anggarannya tidak mencukupi, kata anggota Badan Legislasi, Balek, DPR RI tersebut. Lebih lanjut, anggota fraksi PAN DPR RI itu mengatakan, Menteri Anas selaku mitra kerja Komisi 2 DPR RI juga harus memiliki skema yang jelas sebagai solusi jalan tengah kebijakan penyelesaian masalah honorer. Kami akan mengawal hingga eksekusi akhir November tahun 2023, tambahnya. Guspardi juga menekankan mengenai pentingnya akurasi pendataan honorer, atau non-ASN, yang harus dilakukan secara objektif dan jelas. Hal itu karena terdapat 2,3 juta tenaga honorer, bila merujuk data terakhir Kemenpan RB, yang sebagian besar tersebar di pemerintah daerah. Bagaimana status tenaga honorer setelah 2023 hingga sumber dana penggajiannya? Hal ini penting supaya tidak ada satupun tenaga honorer yang selama ini sudah bekerja untuk negara merasa dikhianati pemerintah, cetusnya. Dia menyebutkan Menpan RB, Abdullah Azwar Anas telah berkomunikasi dengan DPR guna membahas perihal tenaga honorer. Guspardi mengungkapkan bahwa Menteri Azwar Anas telah menegaskan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja, PHK, terhadap tenaga honorer, meski opsi terkait yang akan diambil belum diputuskan. Belum pernah dibahas secara intens tentang opsi apa yang mau dilaksanakan, tapi betul memang Pak Anas mengatakan bahwa tidak ada PHK, kata Guspardi. Sekian yang dapat admin sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.